Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabanudin dari Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik. Adapun hasil skripsi saya ini berjudul Kajian Kinerja Sistem Ventilasi pada Tambang Emas Blok Udang Handak dan Ciguha, PT Antem TBKW Pongkor, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun latar belakang, yakni industri pertambangan di Indonesia memiliki dua sistem penambangan, yaitu sistem penambangan terbuka bawah tanah. PT Antam TBK Pongkor menggunakan metode penambangan cut and fill. Untuk menunjang kegiatan penambangan bawah tanah, dibutuhkan sistem ventilasi. Sistem ventilasi memiliki peranan penting dalam pertambangan, khususnya tambang bawah tanah. Salah satunya yaitu memberikan kenyamanan pada area kerja sehingga banyak hal yang perlu dikontrol demi tercapainya fungsi tersebut, di antaranya kuantitas udara dan kualitas udara. Terkait dengan kontrol kuantitas dan kualitas udara, telah diatur di dalam Kepmen nomor 1827K MEM 2018 dan Keputusan Dirjen Minerba nomor 185K 3704 DJB 2019. Ditinjau dari hasil pengukuran debit aliran udara pada tambang Gudang Handak crosscut 450 sebesar 959 meter kubik per detik. Ini belum memenuhi kebutuhan udara berdasarkan kegiatan penambangan. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya pemasangan booster fan 2 kali 37 kW untuk blow dan exhaust, dan debit aliran udara bersih pada tambang Ciguha banyak terhisap oleh main fan CRB3 dengan debit udara sebesar 16,3 meter kubik per detik. Ini disebabkan tidak adanya pintu penutup aliran udara atau lower shaft. Selain itu, dengan adanya rencana kemajuan penambangan di front produksi sehingga dibutuhkan kajian kebutuhan fan standby di semua lokasi front produksi dan mengkaji sistem jaringan ventilasi secara kualitas dan kuantitas agar dapatkan rekomendasi sistem jaringan ventilasi guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat untuk para pekerja. Identifikasi masalah debit. Yang pertama, debit aliran udara bersih di crosscut 40 tambang Gudang Handak dan Ciguha belum tercapai. Yang kedua, aliran udara bersih tambang Ciguha banyak terhisap oleh main fan. Yang ketiga, kebutuhan fan standby berdasarkan rencana kemajuan penambangan. Yang keempat, kebutuhan fan standby berdasarkan jumlah kerusakan fan. Adapun batasan masalah seperti penentuan lokasi penelitian hanya difokuskan pada jaringan ventilasi udara tambang pada front produksi. Yang kedua, pengamatan terhadap parameter-parameter ventilasi tambang seperti kecepatan aliran udara, dimensi lubang bukaan, suhu kering, suhu basah, kelembaban relatif, dan BBGT. Penerapan penelitian disesuaikan dengan standar ventilasi perusahaan. Untuk regulasinya yaitu Kepmen 1827 tahun 2018 dan Keputusan Dirjen Minerba nomor 105K 3704 DJB 2019. Tidak melakukan analisis gas-gas maupun debu di dalam tambang, penelitian sistem ventilasi dan analisis menggunakan perangkat guna ventilasi. Masalah penelitian, masalah apa saja yang mempengaruhi kerja sistem ventilasi Gudang Handak dan Ciguha, bagaimana upaya perbaikan sistem ventilasi yang dilakukan pada crosscut 460 tambang Gudang Handak, bagaimana upaya perbaikan sistem ventilasi yang dilakukan pada CGRB3 tambang Ciguha, perencanaan apa saja yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem ventilasi di front produksi. Untuk tujuan penelitian, yang pertama yakni mengetahui sistem jaringan ventilasi tambang yang digunakan di tambang Gudang Handak dan Ciguha. Yang kedua, mengetahui permasalahan yang timbul dari belum tercapainya debit udara bersih di crosscut 460 tambang Gudang Handak. Yang ketiga, mengetahui belum optimalnya aliran udara bersih pada tambang Ciguha. Yang keempat, mengetahui upaya tindakan perbaikan sistem ventilasi menggunakan software ventilasi sehingga kebutuhan udara bersih terpenuhi. Yang kelima, mengetahui kebutuhan fan standby berdasarkan rencana kemajuan penambangan dan jumlah kerusakan fan di blok tambang Gudang Handak dan Ciguha. Adapun diagram alir penelitian, yakni pertama melakukan studi literatur, adapun data primer dan data sekunder. Data primer seperti kecepatan aliran udara, dimensi lubang bukaan, kelembaban relatif, temperatur kering, temperatur basah, jumlah pekerja dan alat, data kegiatan. Kemudian ada spesifikasi alat mekanis, katalog fan yang beroperasi, data curah hujan, pengolahan data. Kemudian adanya pengolahan data seperti menghitung kebutuhan debit udara di front produksi, menghitung temperatur efektif, menghitung efisiensi kerja. Kemudian analisis seperti kinerja sistem ventilasi, yang kedua permasalahan yang timbul pada jaringan ventilasi, upaya perbaikan jaringan ventilasi, kebutuhan fan standby berdasarkan kemajuan penambangan, terakhir kebutuhan fan standby berdasarkan jumlah kerusakan. Kemudian kesimpulan dan saran. Untuk lokasi pengamatan pada tambang berhadap pada front produksi, terdapat 5 front produksi seperti Vence Utara, VNA Utara, crosscut 450, Vence Selatan, dan crosscut 460.
Untuk sistem ventilasi pada tambang gudang handak, ini menggunakan sistem exhaust, yang ini menggunakan satu main fan untuk menghisap aliran udara dari sumber udara, dari intake air, kemudian disalurkan ke frame produksi. Untuk frame produksi sendiri menggunakan sistem overlap, yakni menggunakan sistem overlap, exhaust, dan blow. Kemudian kebutuhan udara untuk pekerja alat berdasarkan siklus penambangan. Adapun kegiatan penambangan seperti kegiatan pemboran, marking, kegiatan charging, dan penyanggaan. Untuk debit udara terbesar yakni pada kegiatan charging dan penyanggaan dibutuhkan udara sebesar 9,68 meter kubik per detik. Untuk kuantitas udara pada tambang gudang handak, seperti debit aliran udara terbagi dua, yaitu dari hasil penelitian debit udara rata-rata frame produksi sebesar 21,16 meter kubik per detik. Untuk debit aliran udara di Crosscut 40 sebesar 95 meter kubik per detik. Ini belum memenuhi standar kebutuhan udara. Sehingga dari hasil pengamatan tersebut dapat dilakukan upaya perbaikan dengan dilakukan rekayasa menggunakan software ventilasi, seperti pemasangan booster fan di Crosscut 40. Pemasangan ini berfungsi untuk sebagai blow dan exhaust, yaitu untuk meningkatkan debit aliran udara. Hasil dari rekayasa pemasangan booster fan 2x37 kW, debit udara di Crosscut 460 meningkat sebesar 14,9 meter kubik per detik. Untuk pada lokasi tambang Ciguha terdapat 7 frame produksi pengamatan, seperti pada Crosscut 475 CGA, Crosscut 475 CGS, fan workshop, Crosscut 477 CGS, fan football, Crosscut 450 CGT, Crosscut 475 CGT. Untuk sistem ventilasi sama seperti pada tambang gudang handak menggunakan sistem exhaust, yakni menggunakan satu main fan dengan sumber udara berada pada portal pintu area masuk, kemudian pembuangan ke main fan. Hasil pengamatan dan hasil pengukuran pada frame produksi tambang gudang Ciguha dari hasil penelitian debit udara rata frame produksi sebesar 15,41 meter kubik per detik. Debit udara frame produksi sudah memenuhi standar kebutuhan udara berdasarkan kegiatan penambangan. Akan tetapi, debit aliran udara pada tambang Ciguha belum optimal bila dibandingkan dengan tambang gudang handak. Hal ini dikarenakan banyak aliran udara yang terhisap oleh CGRP3 dengan debit sebesar 16,3 meter kubik per detik. Penyebabnya banyaknya aliran udara terhisap oleh CGRP3, yaitu dengan tidak adanya pemasangan pintu penutup aliran udara. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan rekayasa menggunakan software ventilasi. Ini dengan pembuatan pintu lowersa. Pembuatan pintu lowersa bertujuan untuk menutup udara bersih agar tidak langsung terhisap oleh main fan. Mengingat jarak intake air dan CGRP3 berjarak 148 meter. Sebelum dilakukan pemasangan pintu di perjalanan ke CGT CGA, debit udara yaitu sebesar 13,8 meter kubik per detik ke arah CGS. Debit udara sebesar 7,2 meter kubik per detik yang terhisap masuk ke CGRP3 sebesar 16,3 meter kubik per detik. Dari hasil rekayasa pembuatan pintu udara lowersa, debit udara mengarah CGA CGT meningkat sebesar 25,1 meter kubik per detik dan CGS meningkat sebesar 397 meter kubik per detik. Adapun rencana kemajuan penambangan pada tambang gudang handak sehingga dibutuhkan kajian mengenai kebutuhan fan standby. Adapun perencanaan fan standby pada tambang gudang handak ini terdapat 5 frame produksi dengan kemajuan tambang berbeda-beda. Untuk fan C utara 14,2 meter sehingga dibutuhkan 137 kW blow, sehingga dari total semua frame produksi tambang gudang handak dibutuhkan 9 unit fan dengan tipe KW yang berbeda-beda. Untuk fan standby berdasarkan kemajuan penambangan di tambang Ciguha dengan total jumlah kebutuhan fan standby yakni ada 10 unit dengan tipe KW dan spesifikasi yang berbeda-beda. Berdasarkan data dari kerusakan, besarnya kuantitas yang dilakukan oleh fan blowing sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya kondisi fan itu sendiri, sehingga perlu adanya penggantian fan yang kurang optimal agar kebutuhan udara pada kegiatan penambangan dapat berjalan baik. Di bawah ini merupakan jumlah kerusakan fan pada tambang gudang handak dan Ciguha. Untuk kerusakan sendiri pada tambang gudang handak dan Ciguha dengan total 33 unit dengan spesifikasi fan 15 kW 6 unit, 18,5 kW 1 unit, fan 22 kW 4 unit, fan 37 kW 18 unit, fan 75 kW 1 unit, fan 132 kW 2 unit, fan 110 kW
1 unit dengan total 33. Sehingga total kebutuhan fan standby berdasarkan rencana kemajuan penambangan dan jumlah kerusakan yaitu sebanyak 52 unit dengan tipe dan spesifikasi fan yang berbeda-beda. Untuk kesimpulan, adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, yang pertama, sistem ventilasi yang digunakan pada tambang gudang handak dan juga adalah sistem hisap exhaust dengan menggunakan kipas utama berdaya 132 kW. Selain itu, untuk ventilasi lokal menggunakan sistem overlap dengan menggunakan fan tambahan 2 kali 37 kW blower dan exhaust. Yang kedua, permasalahan yang timbul dari belum tercapainya aliran udara bersih pada crosscut 460, ya ini dikarenakan belum dilakukannya pemasangan fan 2 kali 37 kW. Kegunaan dari fan 2 kali 37 kW, yaitu untuk mensuplai udara bersih dan menghisap udara kotor di crosscut 460. Yang ketiga, belum optimalnya aliran udara bersih pada tambang Ciguha dikarenakan udara bersih banyak terhisap oleh CGRP3 sebesar 16,3 meter kubik per detik. Permasalahan tersebut akibat tidak adanya pintu penutup aliran udara atau lower shaft, agar udara bersih tidak terhisap langsung oleh CGRP3. Yang keempat adalah upaya tindakan perbaikan sistem ventilasi, yaitu menggunakan software ventilasi. Yang pertama, melakukan simulasi pemasangan fan 2 kali 7 kW di crosscut 460 tambang gudang handap. Sebelum melakukan simulasi, debit udara bersih crosscut 460 sebesar 9594 meter kubik per detik, dan setelah dilakukan simulasi terjadi peningkatan debit udara sebesar 14,9 meter kubik per detik. Simulasi pemasangan pintu penutup air shaft CGRP3 di tambang Ciguha, sebelum dilakukan simulasi pemasangan pintu air shaft, udara bersih banyak terhisap oleh CGRP3 dengan debit udara sebesar 16,3 meter kubik per detik. Pembuatan pintu udara ini yaitu untuk mengoptimalkan debit aliran udara ke front produksi tambang Ciguha. Yang kelima, kebutuhan fan standby berdasarkan rencana kemajuan penambangan dan jumlah kerusakan fan di tambang gudang handak dan Ciguha. Berdasarkan rencana kemajuan penambangan tambang gudang handak, total fan yang harus standby sebanyak 19 unit dengan tipe fan 37 kW 15 unit dan 15 kW 4 unit. Berdasarkan jumlah kerusakan fan tambang gudang handak dan Ciguha, total fan yang harus standby sebanyak 33 unit dengan tipe fan 37 kW 14 unit, fan 22 kW 4 unit, fan 18,5 kW 1 unit, fan 15 kW 6 unit, fan 75 kW 1 unit, fan 132 kW 2 unit, dan fan 110 kW 1 unit. Kemudian saran berdasarkan dari penelitian ini, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut. Pertama, rekomendasi jaringan ventilasi crosscut 460 tambang gudang handak, yaitu yang pertama melakukan pemasangan fan 2 kali 7 kW berfungsi untuk meningkatkan debit aliran udara di crosscut 460 agar kebutuhan udara bersih bekerja dan alat terpenuhi. Yang kedua, pemasangan pintu lower shaft agar udara yang mengarah ke CGT, CGS dapat lebih optimal lagi untuk disalurkan ke front produksi. Yang kedua, pada saat kegiatan pemboran, charging, dan peledakan di front produksi agar dapat mengoperasikan fan untuk penguraian udara kotor dan gas beracun. Yang ketiga, letak pemasangan fleksibel ledak jangan terlalu rendah dan disesuaikan dengan tinggi alat mekanis LHD, Wagner, dan jumbo drill agar tidak mengganggu alat mekanis dan operasi. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.